Ya, hidup ini memang penderitaan, tapi ya jangan ditolak. Beberapa filosof besar barat, bahkan filosof-filosof kunci juga punya pandangan bahwa hidup ini ya isinya memang kesulitan, kesusahan, dan juga penderitaan. Cuma ada cirinya, kalau di barat ini membacanya penderitaan itu sebagai tantangan. Jadi penderitaan itu sebagai fase yang penting kita sadari untuk kita berkembang jadi lebih baik. Begitu kita sadar kayak wah menderita ini, aku susah ini. Nah ini biasanya di barat dipandang sebagai tantangan. Gimana caranya aku keluar dari penderitaan ini? Aku bisa menang dari penderitaan ini. Misalnya kayak ada pandangan dari Arthur Schopenhauer. Ya, beliau ini menulis buku tentang The World as Will and Ide, dunia sebagai keinginan dan ide. Katanya Schopenhauer, hidup ini digerakkan oleh keinginan kita. Kan sebenarnya hari ini kita masih bisa hidup, bergerak aktif, itu kan karena adanya keinginan. Sayangnya tidak semua keinginan kita bisa terpenuhi. Bahkan bisa dipastikan sebagian besar keinginan kita memang tidak terpenuhi. Nah, akhirnya apa? Karena keinginan kita tidak semuanya terpenuhi, akan lahir kekecewaan, lahir kesedihan, lahir penderitaan. Jadi ternyata manusia itu ya hakikatnya adalah menginginkan sesuatu. Tapi di balik keinginan itu ada kondisi bahwa tidak semua keinginan itu terpenuhi. Berarti apa? Ya hidup ini ternyata intinya ya memang sulit, ya kan? Lah terus kalau begitu apa gunanya hidup? Bunuh diri aja gitu kan. Loh, kalau katanya Arthur Schopenhauer, jangan dikira bunuh diri itu bebas dari penderitaan. Malah justru bunuh diri itu kita terjebak pada keinginan yang lain, yang baru. Keinginan untuk mati, keinginan untuk tidak ada masalah kalau saya sudah mati gitu kan. Bisa-bisa kita tertipu. Inginnya bebas dari penderitaan dengan mengakhiri hidup karena menganggap hidup ini serba penderitaan dan kesulitan. Tapi justru kita terjerat oleh penderitaan yang baru, terjerat oleh keinginan yang baru. Maka jalannya, kata Schopenhauer, bukan dengan cara mengakhiri hidupnya, tapi apa? Dengan mengontrol keinginannya. Jangan terlalu banyak karep, jangan terlalu banyak keinginan, terlalu mengandai-andai. Jadi solusi untuk mengakhiri penderitaan, jadi kata Schopenhauer, diatur saja keinginannya. Jangan menginginkan yang aneh-aneh yang tidak terjangkau, sehingga nantinya kita nggak terlalu banyak kecewa. Nah itu kayaknya Arthur Schopenhauer. Kalau Nietzsche juga punya quote yang sangat terkenal, to live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering. Hidup berarti ya menderita. Untuk survive berarti memberi makna terhadap penderitaan. Gimana ya? Jadi katanya Nietzsche, ndak bisa, hidup itu ya memang isinya penderitaan. Terus caranya biar tidak menderita, biar selamat dari penderitaan apa? Kalau di Nietzsche ya find some meaning in the suffering. Temukan makna dalam penderitaan. Jadi tempelkan judul, tempelkan makna agar penderitaan ini tidak berbunyi seperti penderitaan. Mahasiswa yang ndak lulus-lulus jangan dikasih judul ndak lulus-lulus, nanti bisa stres. Jadi kita ganti judul, beri saja judul
mahasiswa yang harus lebih banyak belajar lagi, mahasiswa yang diberi kesempatan untuk belajar lebih lama dan seterusnya. Jadi judulnya yang baik-baik gitu. Nah, itu namanya give some meaning, memberi makna. Jadi kalau kita membaca secara lugu, ya penderitaan tetap penderitaan. Ya jadi jalan keluarnya apa? Tempeli makna yang cocok sehingga tidak menderita. Jadi kayak jangan dikasih judul jomblo yang ngenes gitu. Kasih saja judul jomblo bahagia, si orang bebas. Ya jadi nggak sakit. Jadi nggak jadi sakit hati. Jadi hidup ini ya memang menderita, tetapi ada jalan keluarnya. Itu tadi, to survive is to find some meaning in the suffering. Beri makna saja yang cocok sesuai keinginanmu, yang membuatmu menjadi lebih bahagia. Kalau di Nietzsche ini juga ada quotes lagi yang namanya Jia Sagen. Jia Sagen ini salah satu istilah yang terkenal dari Sartre yang artinya mengiyakan hidup. Hidup ini ya memang tadi, hidup ini memang penderitaan, tapi ya jangan ditolak. Iyakan hidupmu, apapun situasi yang menyakitimu, iyakan, terima dulu semuanya. Karena kalau kita menolak situasi, kita tidak akan bisa keluar dari masalah itu. Tidak akan bisa keluar dari penderitaan yang sedang kita hadapi. Maka pertama-tama ya biasakan mengiyakan hidup. Situasi kita hari ini yang sedang rumit, serba tidak jelas, gara-gara banyak hal, ya iyakan saja dulu. Ya kita sebut saja memang sedang rumit, sedang tidak jelas semuanya. Ya kita iyakan gitu dulu. Jangan melarikan diri, jangan menganggap tidak ada masalah, jangan menolak ini. Ada masalah, iya. Terima dulu, kita memang sedang bermasalah. Karena kalau mengiyakan saja belum, menerima saja belum, ya makin rumit aja gitu. Apalagi mau keluar dari masalah. Jadi tipsnya Nietzsche selanjutnya, iyakan dulu masalahmu. Nah, baru kalau sudah diiyakan, sekarang keinginanmu apa? Kalau menurutmu ini menyakitkan, membuatmu menderita, keinginanmu apa? Jadi oke, kalau keinginanmu itu wujudkan. Kalau keinginanmu itu ya lakukan. Jangan diam saja, jangan males, jangan lemah, jangan jadi orang yang ingin dikasihani. Ayo perjuangkan, wujudkan will to powermu. Kalau makna letter luck-nya itu ya keinginan untuk menang, keinginan untuk berkuasa. Jadi ya oke, saya sedang ada masalah, saya sedang sulit, tapi saya ingin keluar dari penderitaan ini. Saya ingin membuahkan itu, membuahkan hasil yang akhirnya baik. Yo, wujudkan itu. Jangan malah jadi orang lemah, jangan jadi orang yang inginnya itu dikasihani terus. Itulah nanti will to power. Jadi kalau tadi Stephen Howard ada masalah karena kita banyak keinginan, ya sudah, kalau ingin tidak banyak masalah, dibatasi saja keinginannya. Yang real saja, yang terjangkau, kamu bisa. Jangan yang malah mustahil seperti itu. Kalau Nietzsche ini kan beda ya. Tidak, kalau Nietzsche ini, kalau ada masalah, iyakan dulu. Kemudian keinginanmu apa, wujudkan itu untuk mengatasi masalah itu. Ya, jadi kalau Nietzsche malah perjuangkan, wujudkan. Kalau Stephen Howard kontrol dan batasi. Bedanya itu sih. Nah, terus ada lagi dari Albert Camus tentang penderitaan. Kalau di Camus itu kan penderitaan itu, kenapa hidup ini menderita? Karena hidup ini absurd. Yaitu kamu ngerti sendiri apa yang dimaksud absurd dalam hidup ini. Hidup ini isinya penuh kontradiksi, ketidakjelasan. Kita seperti Sisyphus. Tahu Sisyphus nggak? Sisyphus ini, bagaimana Sisyphus ini
oleh dewa itu dihukum untuk menggelindingkan batu dari bawah ke atas gunung. Kalau sudah sampai di atas, dilepaskan lagi, digelindingkan lagi ke bawah, gelindingkan ke atas, gelindingkan ke bawah lagi, gitu aja terus sampai kiamat. Ya hidup kita katanya kamus seperti itu, ndak jelas. Jadi apa target, apa tujuan, apa yang kita lakukan, ini sering ndak sinkron. Jadi hidup ini absurd. Ideal-ideal yang ada di kepala kita seringkali tidak nyambung dengan kenyataan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Itu pun kita tetap merasa bahwa ideal-ideal kita itu sudah luar biasa, udah paling keren sejagat raya. Atau sebaliknya, kita tetap merasa yang kita lakukan itu udah cocok dan sesuai dengan ideal-ideal kita. Itu ya namanya absurd, nggak jelas. Tapi katanya kamu, iya sih hidup ini memang begitu. Semua orang ya juga begitu. Nggak ada hidup yang tidak absurd. Jalan satu-satunya terus apa? Ya nikmati saja hidup yang absurd ini. Kalau ada masalah ya dicari jalan keluarnya. Kalau jalan keluarnya kok absurd ya nggak apa-apa, kita nikmati saja. Wong memang hidup ini cirinya absurd, itu kata kamu. Sama kayak Sisyphus tadi loh, sampai kiamat harus mendorong batu ke atas. Terus kalau sudah di atas digelondongkan lagi, dia didorong lagi naik, digelondongkan lagi ke bawah. Tapi dalam cerita Sisyphus ini gembira, Sisyphus ini bahagia gitu. Kalau saya sendiri ya mungkin stres disuruh dorong batu dari atas ke bawah gitu, kayak kurang kerjaan. Tapi sebenarnya kita dalam banyak aktivitas juga kayak Sisyphus ini, kurang kerjaan. Jadi banyak hal-hal tidak penting, banyak hal-hal sepele terus jadi sepele besar, luar biasa itu. Kadang-kadang yang sepele, kadang-kadang yang penting, yang urgent jadi malah sepele. Coba deh dicek lagi, kadang yang sepele malah jadi masalah yang luar biasa. Itu kan tandanya betapa absurdnya hidup kita ini. Jadi kata kamu ya enggak apa-apa, nikmati saja dan hadapi. Kalau kamu ingin berjuang ya berjuang saja dan nikmati perjuangan itu. Meskipun seabsurd apapun usaha dan hasilnya. Mungkin dari 3 tokoh ini jadi tergambar seperti apa gaya para filsuf barat menghadapi hidup yang cirinya penderitaan. Jadi barat lebih terasa lebih optimis. Penderitaan diposisikan sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Ini keren sih. Itu perspektif barat. Ya memang Allah kan menganugerahkan kekuatan orang Jawa itu dilebihkan dalam kekuatan intuisinya, batinnya itu. Kalau orang barat Allah anugerahkan kekuatan logika dan pemikirannya sih ya. Jadi kalau kita belajar keduanya, maka ilmu kita bisa mengutuh. Jadi jangan setek di satu posisi sudut pandangannya, satu posisi kamu melihat sudut pandangnya, tapi pelajari semua, maka kamu akan menemukan celah-celah yang sebenarnya luar biasa.